Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Ditalk dengan aku Sela dan juga aku Husnu. Nah, pada Ditalk kali ini kita akan bahas tentang apa nih, Bos? Oke, di Ditalk kali ini kita bakal bahas terkait bidang yang ada di bursa. Bidang ini tuh kayaknya bahas kayak cuan-cuan nih. Wah, menarik banget ya tentang cuan-cuan soalnya. Kira-kira nih buat pembicara kita pada siang hari ini kira-kira siapa nih? Oke, pembicara kita skill nggak ya? Skill dong, kan teman-teman di rumah udah penasaran banget nih siapa pembicara kita di Ditalk kali ini. Oke, pembicara kita ini salah satu direktur dalam di bursa, direktur unit bisnis. Siapa lagi kalau bukan Kak Rani. Halo Kak Rani. Halo, Bismillah. Apa kabar nih Kak Rani? Alhamdulillah baik sih sejauh ini. Oke, karena tadi kan kita udah perkenalkan Kak Rani sebagai direktur UB nih. Mungkin Kak Rani bisa perkenalan sendiri juga. Boleh. Teman-teman semua, mungkin tadi kan udah dikenalin nih sama Sela, sama Husnul ya. Mungkin kayaknya kurang aja kalau misalkan aku belum kenalan sendiri ya. Oke, halo semuanya, nama aku Nadia Maharani. Biasanya teman-teman di bursa itu panggil aku Rani. Kayak udah dikata Husnul juga, aku di bursa pasti sebagai direktur unit bisnis yang ngurusin cuan-cuan katanya. Keren banget ya, kayak masih muda jadi direktur. Nah, mungkin kan teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih Kak, apa sih bisnis gitu. Mungkin dari Kak Rani bisa jelasin ke teman-teman apa itu bisnis. Oke, kalau misalkan ditanya unit bisnis itu sebenarnya ya gampangnya tadi salah satu bidang di UPM Kecerdasan Bursa gitu. Bidangnya ngurusin apa ya, bener tadi ngurusin cuan, tapi cuannya ini ya kita ada usaha. Biasanya usaha-usaha ini dipegang sama tiap lini usaha nih. Jadi di bisnis ini punya 4 lini usaha. Saya langsung ada UD itu usaha dagang, ada UK, usaha kreatif, ada FK, fotokopi, sama ada BS, usaha satelit. Sebenarnya ada satu lagi subbidang di bisnis, tapi bukan lini usaha, tapi sebagai subbidang penunjang, yaitu ekspansi. Itu sih simpelnya kalau ditanya bisnis itu apa. Oke, menarik banget ya, ada 4 lini usaha sama satu yang terkait riset gitu ya Kak. Oke, karena udah ada lini usahanya yang dijelasin nih, mungkin bisa dijelasin juga nih Kak, ngapain aja sih di unit bisnis itu selain mungkin dagang-dagang atau apa gitu, bisa dijelasin lebih lanjut mungkin. Kalau misalkan ditanya ngapain aja, mungkin kita harus lebih detail ke tiap lini usaha dan subbidang penunjang itu kali ya. Jadi kalau misalkan di UD itu selain kita punya bursa mart itu sekre kita juga, dia itu selain berjualan sekre kita juga biasanya belanja sendiri gitu. Terus kalau misalkan di UPA kita itu produksi produk-produk kita sendiri kayak buket, terus juga oh iya nanti itu UPA bakal rilis produk sendiri yaitu brownies, stay aja ya gitu browniesnya. Kalau misalkan di base itu ya emang fokusnya lebih kayak ke penjualan aja sih gitu, kayak premium dan segala-galanya. Kalau ke fotokopi ya sama kayak yang lain gitu melakukan penjualan. Nah, sedangkan ekspansi ini fokusnya emang lebih kayak ke riset dan pengembangan lini usaha yang ada di bisnis itu sendiri sih. Oh, banyak banget ya kayak sebidang-sebidang yang ada di unit bisnis yang jadi ladang cuannya lebih besar gitu kan. Tadi kan udah dikenalin nih sebidang-sebidangnya apa aja, dan tentunya Kak Rani ini di unit bisnis cuma dia sendiri dong, pasti ada teman-teman manajer yang bantu Kak Rani di sebidang unit bisnis ini. Kira-kira bisa dikenalin kali kan? Bisa banget, nanti fotonya minta dimunculin di sini ya. Jadi kalau misalkan manajer usaha dagang itu ada Melangi, kalau misalkan manajer FK itu ada Mbak Elsa Widyani, manajer UK itu ada Amel, kalau manajer BS itu Amel juga, tapi Amel yang paling bisa. Kalau misalkan dari ekspansi ini satu yang paling ganteng nih manajer aku yaitu Bintang. Oke, tadi kan udah dibantu dari tiap-tiap manajer gitu ya Kak, dari setiap bidang. Mungkin bisa lebih dijelasin lebih detail lagi Kak terkait produk-produk dari setiap lini usaha tersebut. Mungkin dari UD apa, UK apa, tadi kan udah di-spill sedikit ya. Ini bisa lebih detail lagi gitu Kak. Kalau misalkan ditanya produk nih, sebenarnya produk lini usaha yang ada di bis itu banyak banget macamnya, apalagi ada 4, pasti banyak banget lah ya. Mungkin dari UD dulu kali ya. Jadi UD itu selain kita buka sekre itu bursa mart yang jajanan-jajanan warung kayak gitu, mereka juga nge-selling yang namanya make up gitu, skincare dan lainnya kayak gitu. Nah kalau misalkan Ruka ini kan usaha kreatif, jadi mereka tuh mau produksi yang benar-benar mereka produksi sendiri kayak gitu, kayak misalkan buket. Nah buketnya ini
bisa request gitu, kalian mau buket uang atau buket jajan segala macam gitu. Jadi made by request itu bisa kalau di UKA. Nah, sedangkan di FK itu mereka lebih fokus itu ke alat tulis karena sesuai namanya kan, fotokopi kayak gitu. Sedangkan di BS itu banyak banget nih BS produknya, ada premium, terus ada mereka juga jualan pulsa, token dan segala macamnya, dan mereka juga sekarang udah ada jasa unlock dokumen berbayar. Mungkin kan teman-teman mahasiswa kayak sering banget kan dapat tugas dan itu ada di jurnal dan jurnalnya berbayar, bener nggak sama Sela? Iya benar Ya. banget, Allah. Nah sekarang itu BS ada jasa unlock dokumennya. Nah sedangkan ekspansi ini ya tadi balik lagi emang fokusnya itu buat ke pengembangan lini usaha yang ada gitu, tempat lini usaha tadi gitu. Mereka kayak ngasih saran, mereka juga yang ngasih pertimbangan produk ini baiknya di stop kah atau dilanjutkah atau bagaimana baiknya kayak gitu untuk tetap ada di bisnis. Oke, menarik banget ya, mungkin bisa dicoba oleh salah satu produk-produk yang ada gitu kan. Iya dong, apalagi buat teman-teman mahasiswa nih, salah satu itu ada UD ya teman-teman. Buat teman-teman misalnya lagi kuliah kita yang jajan bisa banget mampir ke UD di sektor bursa. Atau mungkin butuh folio mendadak atau apa gitu bisa langsung ke bursa. Dan apalagi kalau misalnya kalian nih mau chatting sama Doi, buat pulsa kita habis ataupun aku kan kita bisa juga utang dulu di BS ya. Betul. Tapi jangan lupa dibayar ya. Ya dong, kalau nanti kita teror nih, nggak bisa bercanda teman-teman. Oke, mungkin karena tadi kan udah disebutin ya terkait produk-produk. Mungkin ada inovasi lagi atau mungkin ada kayak rencana lagi nggak sih Kak? Kayak mau ngembangin apa gitu saat ini? Oke, kalau misalkan ditanya rencana mungkin kita lihat fokus ke ekspansi ya. Jadi ekspansi ini sebenarnya mempersiapkan suatu produk baru nih, lagi ekspansi progres dan merchandise juga lagi ekspansi progres nih. Kalau misalkan ditanya apa merchandise dan produk barunya itu nanti kita lihat bareng-bareng aja, bakal rilis di periode ini insya Allah. Terus kalau misalkan dari UK nih, mereka bakal rilis juga di triwulan ini yaitu brownies bener-bener handmade UK sendiri gitu. Jadi bukan reseller gitu, kita riset mulai dari barang-barangnya, bahan-bahannya, kayak gitu, produksi sendiri gitu. Waduh, banyak banget ya teman-teman produk-produk bursa kalau dari bisnis yang baru. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah jangan lupa kunjungi produk-produk terbaru dari unit bisnis gitu. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Rani bahwa usaha atau lini usaha di unit bisnis itu kan banyak ya Kak Rani. Nah, gimana sih dari Kak Rani sendiri nih sebagai direktur unit bisnis ya, biar usaha-usaha atau lini usaha yang ada di unit bisnis bisa konsisten di perjalanan bisnis mereka? Oke, kalau misalkan ditanya konsisten gitu, kayaknya kalau misalkan aku bilang aku ngejalanin sendiri kayaknya nggak mungkin ya. Pasti aku dibantu ke 5 manajerku, nanti 5 manajerku ini yang masing-masing pegang lini usahanya. Kalau misalkan ditanya konsistensi ya lebih kayak ke mereka aku kasih timeline sih khususnya buat ke pemasaran. Jadi di unit bisnis ini ada pemasarannya sendiri juga tiap lini usaha, jadi dilebur kayak gitu, saya harus nol. Jadi setiap step pemasaran ini aku kasih jadwal konten nih, tanggal sekian UD upload apa, tanggal sekian kita upload apa, dan seterusnya lini usaha lain, kecuali ekspansi ya kayak gitu nggak punya jadwal buat upload konten pemasaran gitu. Jadi konsistensinya lebih kayak ke ya kita punya timeline, kita dijalanin aja gitu, karena kan salah satu kunci kita nge-up bisnis kita itu ya konsisten upload gitu, jangan sampai seminggu itu kita nggak dapat apa-apa gitu. Kecuali kemarin di week emang aku liburin ya teman-teman buat pemasarannya kayak gitu. Biar istirahat dulu setelah pemasarannya gitu. Kan kasihan konten terus gitu. Oke, berarti emang dari setiap lini usaha itu udah ada timeline-nya masing-masing gitu ya Kak? Betul. Oke, mungkin aku pengen tanya lagi nih Kak. Kan namanya bisnis gitu ya, pasti ada laku, laris, atau mungkin kadang-kadang ada yang nggak laku ya, kurang laku, mungkin kurang laris gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih Kak, kayak kapan mungkin produk ini laku atau kapan produk ini itu nggak laku gitu Kak? Oke, jadi kalau misalkan di bisnis itu kan kita juga ada yang namanya pembukuan dan segala macam. Nah, setiap lini usaha juga ngelakuin SO nih teman-teman, kayak setiap yang produksi SO, dia mau belanja SO kayak gitu, dan semua lini usaha kayak gitu. Nanti dari SO itu kan kelihatan nih kira-kira oh kayaknya barang ini kurang diminatin nih gitu. Nanti biasanya keputusan ada barang yang kurang laku gitu lebih kayak ke kesepakatan masing-masing lini usaha aja sih gitu, mau dilanjut kah atau mau di stop aja nih, kayaknya kalau kita terusin malah akan menjadi beban gitu ke selanjutnya.
Oke, nah tadi kan udah dijabarin juga ya terkait dengan produknya dari unit bisnis dan juga tadi ada tentang produk-produk yang mungkin kurang diminati gitu ya. Nah dari unit bisnis sendiri itu terutama buat lini usaha itu gimana sih cara mereka biar produk-produk mereka itu bisa dikenal sama anggota Perusahaan Bursa khususnya dan juga mahasiswa yang ada unsur pada umumnya. Oke, balik lagi ke tadi nih, konsisten gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana biar terkenal, ya mau nggak mau kita harus konsisten. Kalau ditanya konsistennya apa, ya konsisten promosi gitu. Jadi mungkin di antara teman-teman nanti yang nonton nih, kayaknya ada yang save-savean sama anak bursa khususnya di bisnis, banyak spam pamflet penjualannya, karena itu salah satu promosi kita di WhatsApp, di Instagram, di TikTok juga kita sebenarnya nggak promosi gitu. Jadi nanti buat teman-teman nih mungkin yang cuma save-savean WA, kalian juga kayaknya harus follow IG sama TikToknya Bursa Produksi biar ya lihat aja gitu produknya Bursa, siapa tahu tertarik kan ya. Konsistensi. Oke, dan buat teman-teman yang di rumah nih ya yang belum follow Instagramnya dari Bursa Produk, di follow aja, siapa tahu nanti ada promosi atau ada apa ya kak gitu. Ya langsung aja di follow ya di IG Bursa Produk ya kak. Betul. Terus juga ini spill dikit kali ya. Setiap lini usahaku udah nyiapin flash sale besar-besaran. Wah. Edisi Disnatalisnya Bursa. Wah, siapa sih yang nggak suka flash sale, nggak suka diskon ya? Ya semuanya semua nggak sih apalagi ya buat mahasiswa ya atau anak kosan gitu. Betul, langsung aja guys sekalian follow IG Bursa Produk. Betul, yang sering jadi kesekre nih, kalian gak usah ngutang karena nih bakal ada flash sale dari Bude gitu, bakal diskon produk-produk kesekre gitu. Wah, menarik banget guys. Oke, mungkin bisa di-spill lagi nih sedikit tentang promosinya, gimana sih cara promosi dari setiap lini usaha yang ada, mungkin dari mulai perencanaannya atau bagaimana cara pemasarannya gitu kak. Berarti harus nge-spill rahasia dapur di bisnis Itu ya. dikit-dikit aja ya. semuanya. Oke, mungkin kalau misalkan kita pemasaran itu buat upload produknya itu lebih kayak ke content planningnya mau kayak gimana. Jadi kalau aku ini kan, jadi saat pemasaran itu langsung dibawa kendali direktur bisnis itu sendiri kan, biar jadi satu kesatuan kayak gitu. Nah, jadi aku itu ada dua planning gitu buat saat pemasaran. Yang pertama itu planning buat mingguan sama bulanan kayak gitu. Nah, kalau mingguan itu dalam satu minggu itu aku jeda. Jadi gini, Senin itu lini usaha apa, nanti Selasa libur, Rabu itu lini usaha apa, Kamis libur, Jumat itu lini usaha apa, terus kayak gitu. Nah, itu buat di WhatsApp status, disebarnya khusus sama anak-anak bisnis doang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kuartal bulanan ini nanti naiknya ke Instagram nih. Jadi satu lini usaha itu bakal dalam satu minggu itu upload 3 konten. Jadi bebas mau apa kita pemasaran upload, tapi sesuai dengan jadwalnya, misalkan jadwalnya BS ya BS, jadwalnya UD ya UD kayak gitu. Nanti itu konten itu sekalian kita upload ke grup pengurus, grup Gama Pradaya buat kita teman-teman pengurus share. Oh, kayak gitu, berarti emang dari setiap lini usaha itu udah ada jadwal atau schedule-nya dalam pemasarannya masing-masing. Iya betul. Jadi nanti buat mahasiswa pasti juga tahu ya nanti terkait produk-produk itu apa aja karena memang dari setiap usaha ada waktunya gitu ya. Benar. Nah tadi kan udah dijelaskan panjang lebar kali ini ya tentang tentang unit bisnis gitu ya. Apalagi unit bisnis itu bisa dibilang sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai semuanya berusaha gitu. Buat kalian sendiri nih sebagai direktur unit bisnis Naomi gitu ya, harapan kalian itu untuk unit bisnis depannya itu gimana? Harapannya ya, yang paling realistis adalah laba ya. Enggak. Ya harapannya itu juga manusiawi lah ya. Kita usaha pasti pengen dong ada berhasil-berhasilnya walaupun sedikit kayak gitu kan. Saya laba. Harapanku untuk setiap sub bidang di bisnis itu kita lebih ayo konsisten lagi, kita lebih sering ketemu lagi kayak gitu sih. Maksudnya kita di sini lebih kayak ayo banyakin konsistennya gitu buat ngejalanin ini usaha. Karena kalau misalkan di bisnis ya mungkin gak di bisnis aja sih, mungkin di bidang lain ketika kita nggak konsisten menjalankan sesuatu ya akan berhenti di situ ya nggak sih, karena nggak jalan gitu siapa yang menjalani kalau bukan kita lagi. Bener banget. Nah, mungkin dari harapan-harapannya kalian ini mungkin bisa tercapai gitu ya kan untuk unit bisnis kedepannya. Dan mungkin bisa aku simpulin sedikit ya terkait obrolan kita sampai saat ini. Berarti Kak Rani adalah direktur unit bisnis, yaitu salah satu bidang di Bursa
yang membawahi beberapa lini usaha. Itu ada 4 lini usaha, yaitu ada UD, BS, FK, dan UK. Dan satu lagi itu pengembangan, yaitu ada ekspansi. Nah mungkin dari 4 lini usaha tersebut memiliki produk yang berbeda-beda. Nah dari teman-teman mungkin kalau semisal ada yang sedang lagi nyari produk-produk yang ada di lini usaha tersebut, mungkin kayak lagi wisuda kayak nyari buket, atau mungkin dari teman-teman ada yang butuh pulsa atau aplikasi premium, bisa langsung aja menghubungi IG Bursa Produk, atau mungkin bisa aja langsung kontak salah satu anak bursa gitu. Ya betul banget. Dan juga teman-teman jangan lupa ya buat follow Instagramnya Bursa Produk, karena di situ nanti kita bakal ngadain giveaway atau promosi besar-besaran, yang mana kalau misalkan teman-teman di rumah ini bakal masukin Instagram siapa lagi kita sebagai mahasiswa ya teman ya. Benar-benar. Itu tuh lumayan banget sih buat kuota, buat buket, apalagi sekarang lagi musim wisuda, buat jajan ya, buat banyak turut bahan-bahan gitu. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk follow Instagramnya Bursa Produk. Oke, selain Bursa Produk, jangan lupa juga buat follow IG-nya Bursa Media. Oke, mungkin dari Karani sebelum mungkin kita tutup acara ngobrol-ngobrol kita kali ini, ada closing statement mungkin? Closing statement dari aku nih. Oke, mungkin tadi yang udah mungkin podcaster kita sampaikan ya gitu, kita punya ide Bursa Produk. Mungkin nih teman-teman yang belum follow mungkin dibantu follow kali ya, kan tadi aku udah nge-spill nih kita bakal ada flash sale gitu. Mungkin ini eksklusif banget sih, aku keluarin mau ada flash sale edisi Natalis gitu, karena kalian belum denger kan ya mau bakal ada flash sale gitu dari bisnis gitu. Mungkin nih sale kali yang udah dikepost kemarin ya, flash sale di bursa tuh nggak kaleng-kaleng lah ya. Iya, seru banget teman-teman, kayaknya wah besar-besaran dan lumayan kan kamu. Mungkin closing statement dari aku gitu aja sih. Oke, jadi ya teman-teman, tadi kita udah ngomongin panjang lebar tentang unit bisnis, dan gak terasa nih kita udah di penghujung acara ya bosku. Seru banget kita ngomongin unit bisnis kali ini, dan jangan lupa ya teman-teman buat pantengin kita terus di TikTok, bisa kalian tonton di YouTube-nya Bursa Media. dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Iya betul sekali. Selain YouTube, kita juga bakal upload di Spotify. Jangan lupa di follow juga ya. Iya teman-teman, buat temenin malam minggu kalian atau misalkan malam tugas kalian bisa banget dengerin ocehan kita ya. Benar. Oke, mungkin sekian podcast dari kita. Saya Husnu, Saya Sela. mohon maaf dan kami pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi